Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني قلبي بجاه النبي والآل وأصحابي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kembali melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin. Kemarin sempat kita membicarakan bahwasanya di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah umat ini ada di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Injil. Nah, di barisan yang pertama dari kitab-kitab terdahulu Allah menginformasikan tentang sifat indah daripada sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemarin sudah sempat kita informasikan. Lalu di barisan yang kedua daripada kitab-kitab terdahulu Allah informasi akan tentang karakter sifat daripada umat ini. Maka disebut akan di dalam kitab Khasais Ummah Muhammadiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dari karakter umat ini di dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya umatnya Rasulullah, karakter mereka itu adalah al-hammadun, orang-orang yang senang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji di sini tidak saja pada saat dalam keadaan mereka mempunyai sesuatu. Tidak saja mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah pada saat mereka memiliki fasilitas atau duit ada. Tapi mereka juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah. Atau kalau dalam bahasa Arabnya yahmadunallah fis sarra wad dharra, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang. Barangkali kalau seandainya memuji kepada Allah pada saat senang, ulun yakin semuanya barangkali pada bisa. Memuji Allah pada saat ada duit barangkali bisa, enggak berat, enggak susah-susah banget tuh. Memuji kepada Allah pada saat mobil masih ada, rumah masih ada, istri masih ada, suami masih ada, anak masih ada, insya Allah agak lebih gampang, agak lebih mudah, tidak berat, tidak susah. Cuman yang susahnya ini adalah umat Rasulullah itu yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, kitab Injil, mereka memuji Allah juga pada saat dalam keadaan susah, dalam keadaan kada berduit, dalam keadaan mobil ditarik atau rumah sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang susah, ini yang berat. Tapi orang-orang yang ahl hammadun, yang memuji kepada Allah, ini bukanlah titel yang gampang, bukanlah titel yang murahan. Ini adalah titel yang Allah sematkan untuk umat baginda Muhammad, dan ini titel yang sangat berharga sekali. Kenapa? Karena yang ulun baca di dalam kitab yang lain, al-hammadun itu nanti di akhirat adalah paling afdalnya hamba. Jadi disebutkan afdalul ibad yaumal qiyamah al-hammadun. Paling afdalnya hamba nanti di akhirat itu adalah al-hammadun, yaitu orang-orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut akan oleh Sa'id bin Jubair, awwalu man yadkhulul jannah,
Kata Said bin Jubair, orang yang pertama masuk ke dalam surga nanti di akhirat siapa mereka? Man yahmadillah fis sarra wad dharra. Mereka itulah orang-orang yang memuji kepada Allah dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang, atau dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Kenapa ulun bilang hal ini susah? Iya, hanya orang-orang yang beriman saja yang gampang melakukan ini. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini apapun yang mereka lakukan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, itu semuaan ada tulisannya, ada takdirannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kegembiraan yang ada pada diri mereka, mereka yakin itu ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sedih menghampiri mereka, mereka juga yakin itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka susah dan senang adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Itu yang mereka yakini, sehingga mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan juga susah. Dan bahkan untuk merealisasi akan hal ini, maksudnya Allah kan sudah menginformasikan karakter umat ini Al-Hammadun, maka kita realisasi akan hal itu. Untuk apa? Untuk memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap keadaan-keadaan kita pas pada lagi santai begitulah, pas lagi tidak ada sesuatu yang dikerjakan, maka hendaklah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat-kalimat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat baginda Muhammad SAW. Sebenarnya tidak hanya kalimat pujian lah, kalimat yang dipilih oleh Allah untuk umat ini, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, Innallaha azza wa jalla istafa minal kalami arba'an. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalimat itu, dari ucapan itu, dari kata itu, arba'an, ada 4. Jadi dipilih oleh Allah ada 4 kalimat, atau yang kita kenal dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat ini kalau seandainya masing-masing kalimat kita baca, ini semuanya menghadirkan 20 pahala, masing-masing 20 pahala. Hanya 1 kalimat saja yang berbeda, pahalanya tuh diberikan oleh Allah berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalau seandainya kita ucapkan subhanallah, maka apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan 20 pahala dari Allah. Lalu 20 kejahatan, kejelekan yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kalimat subhanallah lah. Lalu yang kedua, kalau seandainya kita ucapkan la ilaha illallah, berapa yang kita dapatkan? 20 pahala. Allah tulis 20 kejahatan dihapuskan oleh Allah untuk kita. Lalu yang ketiga, Allahu akbar. Kalau seandainya kita ucapkan, maka 20 pahala Allah berikan, 20 kejahatan dihapuskan oleh Allah untuk kita. Ini kalau seandainya 3 kalimat ini kita ucapkan. Tapi berbeda kalau seandainya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdulillahirabbil alamin kalau kita baca tidak mendatangkan dan menghadirkan 20 pahala, tapi malah mendatangkan, menghadirkan 30 pahala. Maka disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi, dilanjutkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, wa man qala subhanallah kutibat lahu biha 20 hasanah wa hutta anhu 20 sayyi'ah, wa man qala Allahu akbar famithlu dzalik, wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik,
"Man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih kutiba lahu biha 30 hasanah wa hutta anhu biha 30 sayyi'ah." Jadi ada perbedaan, berarti yang paling istimewa untuk kita ucapkan, yang paling banyak menghadirkan pahala adalah mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kalau seandainya ada yang bertanya, siapa sih orang yang pertama mengucapkan alhamdulillah? Siapa sih orang yang pertama mengucapkan alhamdulillah? Kira-kira siapa, Pak? Pernahlah pian mendengar orang yang pertama mengucapkan alhamdulillah daripada manusia, tentunya dari Nabi Allah Adam sampai orang yang berada di saat ini. Siapa yang pertama mengucapkan alhamdulillah? Yang mengucapkan alhamdulillah itu adalah bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada Nabi Allah Adam alaihissalam, maka pada saat itu Nabi Allah Adam alaihissalam mengucapkan bersim, Sidin bersin, sim kata Sidin. Lalu Sidin mengucapkan alhamdulillah, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala Sidin bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini manusia yang pertama diciptakan oleh Allah secara jasad. Tapi manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah secara ruh atau nur atau cahaya, dia adalah baginda Muhammad SAW. Dan baginda Muhammad pada saat dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sidin itu dilahirkan dalam keadaan sajidan, sujud, syakiran, bersyukur, hamidan, memuji kepada Allah, ka'annahu badrun fi tamamih, seakan-akan wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama. Jadi Nabi Allah Adam pertama mengucapkan alhamdulillah, dan Rasulullah SAW pada saat dilahirkan keadaan Sidin juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, maka kena di akhirat banyak pohonnya yang ditanam oleh Allah di dalam surganya. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW melewati orang yang sedang bercocok tanam. Seraya Rasulullah menegurnya, berkata, lalu Rasulullah SAW bilang, "Wahai Abu Hurairah." Dan pada saat itu yang menanam Abu Hurairah. Jadi kata Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam wahai Abu Hurairah?" Lalu kata Abu Hurairah, "Menanam tanaman wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau aku beri tahu tentang tanaman yang lebih baik daripada tanaman yang engkau tanam pada saat ini?" Lalu kata Abu Hurairah, "Apa itu wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Katakanlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat tersebut sebuah pohon nanti di dalam surga." Jadi kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kalau kita memperbanyak kalimat-kalimat ini untuk kita ucapkan di dalam kehidupan kita, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan setiap kalimat yang kita baca itu menjadi tanaman besok nanti di akhirat. Kita kan kada maulah surga kita bersih begitu saja kada ada tanamannya. Kita tuh senang kalau seandainya di rumah kita ada tanaman ini, ada tanaman ini, ada pohon ini, pohon itu. Nah, nanti di akhirat kalau seandainya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak juga pohon yang kita lihat nanti di dalam surga kita. Itu diantaranya lah karakter sifat yang Allah Subhanahu wa taala informasi akan di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, lalu juga karakter umat ini adalah ru'atus syamsi yusalluna sholat idza jaa waktuha. Umat ini diinformasikan oleh Allah di dalam kitab yang lain pemerhati matahari. Jadi umat ini pemerhati matahari. Kok bisa? Iya, karena umat ini kalau pingin ngelihat sudah masuk waktu sholat atau belum, itu mereka memperhati akan matahari. Berbeda kita pada saat inilah
diberikan kegampangan oleh Allah untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Untuk mengetahui masuknya waktu sholat tidak perlu kita melihat matahari, tidak perlu. Kita cuman dengar orang yang mengumandangkan azan, itu tanda bahwasanya sholat sudah masuk. Dengan kita melihat jam saja kita sudah tahu, oh saat ini sudah masuk waktu zuhur. Karena biasanya lah setiap bulan itu sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Oh kalau bulan Desember, oh waktu zuhur sekian, asar sekian, sudah ada tuh jadwal-jadwalnya. Tinggal kita lihat jam saja sudah tahu bahwasanya saat itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi untuk sahabat-sahabat dulu, untuk mengetahui masuknya waktu sholat, barangkali tidak ada jam pada saat itu. Jadi untuk mengetahui yang masuk waktu sholat adalah dengan matahari. Jadi kalau seandainya matahari sudah lepas daripada tengah-tengah matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi mereka melaksanakan waktu zuhur. Kalau sudah matahari atau bulatan matahari itu sudah terbenam, sudah kada lagi, sudah kada nampak lagi, oh berarti sudah masuk waktu maghrib. Itu namanya ru'atus syamsi. Jadi mereka pemerhati matahari, mereka melaksanakan sholat apabila sudah masuk waktunya. Dan juga diinformasikan oleh Allah tentang umat ini di dalam kitab yang lain, bahwasanya umat ini yuwabdiuna atrafahum, mereka mewuduakan anggota-anggota tubuh mereka. Jadi mereka itu senang berwudu. Kenapa? Karena cahaya dari wudu itu akan menjadi pengenal mereka di hadapan baginda Muhammad nanti di akhirat. Makanya mereka suka berwudu. Waswatuhum bil-laili fi jawi sama ka aswatin nahli. Suara-suara umat ini di malam hari di angkasa seperti suara-suara lebah. Jadi diinformasikan oleh Allah di dalam kitab Injil Zabur, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, umat ini suaranya di malam hari di angkasa itu seperti suara lebah. Yaitu di malam hari mereka berzikir, mereka baca Al-Quran, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengadu kepada Allah, mereka menangis kepada Allah di malam hari, sehingga suara itu seperti lebah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, jadi banyak nih di dalam kitab ini riwayat tentang sifat-sifatnya Rasulullah, sifat-sifat umat Rasulullah yang diinformasikan di dalam kitab Injil dan Zabur. Di antaranya Ibn Asakir menambahkan yasufuna fi sholatim kama yasufuna fi qitalihim, bahwasanya umat ini mereka kalau bikin barisan, bikin sop di dalam sholat itu sama seperti bikin sop, bikin barisan pada saat mereka berperang. Kalau bahasa di dalam kitab Maulid lah, Maulid tiba kalau tidak salah, di situ disebut akan yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Jadi umat Rasulullah itu kalau bikin sop barisan sholat maka seperti mereka bikin sop di dalam peperangan. Jadi lurus, rapi, begitu. Begitulah halnya di saat mereka bikin sop barisan di dalam sholat. Dan pada saat ini kita saksi akan sekali lagi lah ulun informasi akan bahwasanya keadaan kita sudah barangkali normal lah. Keadaan kita tuh sudah normal, alhamdulillah, sehat-sehat aja. Mudah-mudahan lah insya Allah sampai nanti itu sehatnya. Kalau dulu barangkali bolehlah kita renggang-renggang lah untuk mengaktifasi lah hal-hal yang tidak kita ingin akan. Tapi kalau sudah dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah sehat-sehat saja, hendaklah barisan itu dirapat akan, ya kan? Walaupun barangkali tidak jari kaki yang bertemu, tapi paling tidak ranggang benar begitu. Karena biasanya ulun dapati ada yang merenggang akan tuh antara jari kaki dengan jari kaki yang lain, sehingga kalau kita lihat, kita saksi akan itu kayak satu jengkal itulah antara kaki dengan kaki yang lain.
Ya kan, yang senang siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan itu setannya, bertepuk tangannya, bermain-mainnya di situ. Ya kan? Bermain-main, senangnya. Ya. Nah, dan biasanya lagi maaf-maaf kalau antara sejadah dengan sejadah kan biasanya kita membawa sejadah. Ulun biasanya juga membawa sejadah, biasanya enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, cuman biasanya kalau sejadah itu kan agak lebar biasanya. Kita biasanya tengah di sinilah. Jadi masih ada sisa sejadah begitu yang longgar. Dan pada saat itu yang di sampingnya pun juga pakai sejadah. Dan juga pada saat itu ada sisanya. Nah, sehingga sisa sejadah satu dengan sisa sejadah yang lain itu kan banyak apa? Banyak luangnya di situ. Nah, disitulah yang biasa kita perhatikan. Jadi seharusnya tidak apa-apa kalau seandainya ada seseorang yang berada di sejadah orang lain, tidak apa-apa. Ulun yakin orang juga senang-senang saja, ridho saja kalau seandainya orang lain berada di tempat sejadahnya. Karena apa? Karena ruangan agak masih banyak. Nah, barangkali inilah yang perlu barangkali kita perhatikan. Karena apa? Karena kita tahu sama-sama bahwasanya kesempurnaan sholat itu diantaranya tergantung daripada kerapian daripada kita punya sholat. Dan Rasulullah kita tahu sama-sama bagaimana Rasulullah SAW memimpin sholat. Sidin kan kalau seandainya sebelum melaksanakan sholat, Sidin berbalik ke makmum dan berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu Rasulullah kan kalau imam beginilah. Jadi sebelum Sidin jadi imam, Sidin berputar dan Sidin menginformasi akan kepada jemaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sop lurus dan rapat, karena rapatnya soft barisan itu diantara kesempurnaan daripada sholat. Ini menjadi bagian yang penting untuk barangkali kita informasi akan yang barangkali lah menjadi imam. Tapi ulun yakin lah biasanya imam yang di sini biasanya menginformasi akan itu. Cuman biasanya yang di belakang maaf barangkali lah ada yang tidak memperhatikan ini. Nah, ini adalah perhatian yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Maka patut untuk benar-benar kita perhatikan. Ya kan? Jadi sesuatu yang diperhatikan oleh Rasulullah maka hendaklah kita perhatikan. Ini bentuk sayang cintanya kita kepada Rasulullah SAW dan respon baiknya kita kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya sesuatu yang diperhatikan oleh Allah maka pun juga harus kita perhatikan. Nah, sama tuh, sesuatu yang diperhatikan oleh baginda Muhammad juga pun harus kita perhatikan. Nah, termasuk yang diperhatikan oleh Rasulullah di antaranya adalah bagian soft. Ya kan? Soft ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jadi soft sahabat-sahabat dulu itu sama seperti soft barisan di saat mereka mau berperang. Ya kan? Sehingga dilihat oleh musuh, wah, ini mantap nih, ini rapat nih. Jadi kadada musuh yang bisa nembus. Nah, sama seperti itu. Soft mereka di dalam sholat sama seperti soft barisan mereka di dalam pelaksanaan atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya dawiyuhum fi masajidihim kadawin nahli yusma' munadihim fi jawwis sama. Karakter yang diinformasikan juga oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu dari karakter umat ini adalah suara mereka di dalam masjid seperti suara lebah. Jadi suara umat Rasulullah di dalam masjid seperti suara lebah. Ya, sama suara mereka pada saat di malam hari itu sama suara mereka di dalam masjid. Jadi di dalam masjid mereka beramal, beribadah, berzikir, baca Al-Qur'anul Karim. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan ditambah akan anajiluhum fi sudurihim. Anajil itu jamak daripada Injil lah, Injil. Injilun, Injilani, Anajil. Anajilum fi sudurihim, maksudnya kitab-kitab Al-Qur'an itu ada di dada-dada mereka. Sehingga umat ini umur 5 tahun saja ada di antara mereka yang sudah hafal Quran.
Umur 5 tahun hafal Quran. Kalau tidak salah Hussein dari Iran kalau tidak salah. Dulu kita sudah sering mendengar tentang cerita Hussein yang umur 5 tahun hafal Quran. Barangkali sekarang sudah puluhan umur Sidin. Ya kan? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini untuk menghafal Al-Qur'an itu gampang. Ya, yang susahnya itu adalah menjaga Al-Qur'an. Itu yang susahnya. Jadi Al-Qur'an itu gampang dihafal tapi gampang juga lepasnya. Gampang lepasnya. Jadi kalau seandainya kita menghafal lah, coba sekarang kita hafal sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tapi kalau seandainya kita tidak ulang-ulangi lagi, bisa seminggu, sebulan hilang tuh. Kalau seandainya kita tidak ulangi. Makanya orang-orang yang penghafal Quran itu mereka ada menyisihkan waktu mereka dalam sehari berapa jam begitu untuk mengulangi apa yang telah mereka hafal. Karena kalau seandainya kada diulangi habis apa yang mereka hafal akan bertahun-tahun dalam sesaat saja bisa habis, bisa hilang. Makanya kalau seandainya ada lah di samping rumah pian ada orang-orang yang penghafal Quran, kalau bisa disediakan fasilitas untuk mereka. Kalau seandainya kita berduit nih lah, punya uang, punya harta benda, lalu ada di samping rumah kita orang yang menghafal Quran, kalau bisa apapun yang Sidin ingin akan kita beri akan. Biar apa? Biar mereka kada bekerja, sehingga kalau mereka bekerja mereka akan melupakan hafalan mereka. Ya kan? Jadi biar akan mereka hanya hari-harinya menghafal Al-Quran, mengulangi Al-Quran, sehingga Al-Quran yang sudah mereka hafal tetap ada di dalam pikiran mereka. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu juga kami akan jaga. Lalu bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an? Nah, cara Allah menjaga Al-Qur'an adalah dengan Allah memperbanyak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Nah, mereka itulah penjaga Al-Qur'an. Maka tidaklah huruf yang diganti yang diubah, tidaklah ada titik yang diganti ada diubah, apalagi hurufnya diganti diubah, maka bisa dipastikan akan ketahuan. Siapa yang mengetahui itu? Bahwasanya titik, harokat dan juga huruf diubah, yang mengetahuinya tentu orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Dan harus juga kita ketahui orang yang menghafal Al-Qur'an mereka adalah ahlullah. Orang yang menghafal Quran mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah. Jadi mereka parak sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diistimewakan. Maka kita punya guru lah, Habib Zain bin Al-Habib Hasan bin Al-Habib Ahmad Baharun. Sidin itu kalau seandainya ada penghafal Quran yang duduk di bawah, Sidin suruh duduk di atas saja, kata Sidin. Jadi ulun pernah satu perkumpulan dengan Habib Zain, pada saat itu ada yang menghafal Quran, tapi kata Sidin, pian duduk di atas. Kenapa? Karena kada pantas Al-Quran ditaruh di bawah. Begitu juga kada pantas kalau yang penghafal Al-Quran itu ada di bawah. Karena mereka dimuliakan, diistimewakan, dan mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap, kita meminta, mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah jadikan anak kita, Allah jadikan cucu kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Kalau tidak kita nih, kayaknya kita susah nih. Kayaknya kita sulit malah. Jangankan Al-Qur'an sebukuan tuh 30 juz itulah. Juz ammagin. Kayaknya banyak yang luput lah. Paling hanya berapa ayat saja. Apalah. Ya terus terang, ulun sama dalam pian. Kada banyak hafal tuh. Juz amma kada banyak hafal. Ya kan? Tapi mudah-mudahan kalau tidak kita, mudah-mudahan ada tuh anak-anak kita yang menjadi penghafal Al-Qur'an. Terus terang, setiap ulun meminta kepada Allah, maka di antara permintaan ulun, di antaranya mudah-mudahan
kalau kada ulun, anak ulun, cucu ulun pian jadi akan penghafal Al-Qur'an. Kira-kira banggalah kalau seandainya ada anak pian jadi imam. Kada usah baca ayat yang susah-susah tuh. Baca ayat kuliah sama kulhu dia jadi imam. Nah kira-kira pian senang kah kada Pak? Nah, kalau ulun terus terang, kalau ulun senang himung ulun. Kada usah baca yang misalkan sabbis rabbikal ala. Jangankan itu, kuliah kul huwallahu ahad dia jadi imam. Himung bener. Ulun nih lah, kalau anak ulun bulik dari pondok lah. Sidin misal akan keluar rumah pakai gamis, pakai kopiah pada saat adzan berkumandang, itu ulun sudah himung sudah. Himung ulun. Apalagi kalau seandainya sidin yang maaf jadi imam, misalkan disuruh Pak Imam pian jadi imam, ulun ngelihat anak ulun jadi imam, imung. Apalagi maaf yang menghafal Al-Qur'an yang sebukuan yang 30 juz itu adalah anak kita. Makanya kita mengharap mudah-mudahan insya Allah kada susah kok kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkeinginan. Kalau Allah berkeinginan apapun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Kak, walaupun barangkali kita tidak ada keturunan orang yang menghafal Quran. Ulun tidak ada orang-orang yang keturunan yang menghafal Al-Quran, kadeda. Ya Kak, tapi tidak susah bagi Allah untuk menjadikan anak cucu kita jadi orang-orang penghafal Al-Quran. Yang penting diarahkan kemana? Yang diarahkan di pondok penghafal Al-Quran. Dan sekarang ulun yakin sudah banyak di Banjarmasin, sudah banyak. Tinggal keinginan kita, maukah kada anak kita menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang akan akan kita nanti pakaian kehormatan, kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghafal Quran, kita kan sudah tahu sama-sama lah, orang yang menghafal Al-Quran nanti dia akan berikan kedua orang tuanya yaitu mahkota kemuliaan nanti di akhirat. Jadi tidak saja dia tuh yang mulia, yang diistimewakan oleh Allah, tapi orang-orang yang sekelilingnya juga dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Bahkan tidak saja di akhirat, di dunia lah kita nampak itu, jelas itu bahwasanya orang-orang yang penghafal Quran biasanya mereka diberi tiket haji, tiket umroh. Tidak saja dia, biasanya abahnya, mamanya diikut serta akan juga ya dapat tiket juga umroh haji. Berkat siapa? Berkat anaknya. Dan anaknya ini pun bisa hafal Quran itu juga berkat abah dan mamanya. Jadi saling bersinergi begitu antara abah sama mama sama anak, sehingga menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mengharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadi akan anak cucu keturunan kita orang-orang baik, orang-orang soleh, penghafal Al-Quran. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.